أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sesungguhnya di antara kenikmatan surga yang paling besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para hambanya yang beriman, dan dirindukan oleh jiwa, dikejar oleh hati adalah bidadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati mereka dengan sebaik-baik sifat-sifat dan seindah-indah tabiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 56. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 57. كأنهن الياقوت والمرجان. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 58. Al-Hasan dan para ulama tafsir berkata, dalam kebeningan permata yakut dan putihnya marjan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. dan, di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 22-23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari, dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya, kami ciptakan mereka, untuk golongan kanan. Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 35-38. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pada bidadari kebaikan dalam penciptaan dan akhlak, kecantikan wajah, kulit halus yang mengagumkan pikiran dan lisan tidak mampu mengungkapkannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga akan memiliki wajah yang sama seperti bulan purnama. Mereka tidak meludah, ingusan dan tidak pula berak padanya. Bejana-bejana mereka di dalamnya adalah emas, sisir-sisir mereka dari emas dan perak. Tempat bukur, gahru, mereka terbuat dari kayu yang sangat harum. Mereka dari mereka minyak mis, setiap mereka memiliki 2 istri. Bagian dalam betisnya tampak dari balik dagingnya karena kecantikannya, tidak ada perselisihan antara mereka dan tidak pula terjadi pertengkaran. Hati mereka satu. Mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu pagi dan petang. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, pergi pada waktu pagi di jalan Allah atau pada waktu petang lebih baik dari dunia dan seisinya, dan pendeknya anak panas salah seorang di antara kalian dari surga atau tempat cemetinya lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan seandainya seorang bidadari dari surga turun ke menghampiri penghuni bumi, maka dia akan menerangi antara langit dan bumi dan akan menyebarkan semerbak bau yang harum, dan selendang yang menutupi kepalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan bidadari itu terbebas dari segala kotoran dan sesuatu yang menjijikkan baik lahir maupun batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu.
Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Di antara balasan besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman di dalam surga yang mulia adalah mereka akan menikah dengan para bidadari. Maka dengan ini akan terwujud kebahagiaan dan kelezatan hidup menjadi sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Al-Quran Surat At-Tur ayat 20. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Dalam kesibukan mereka. Al-Quran Surat Yasin ayat 55-56. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya bagi orang yang beriman di dalam surga terdapat sebuah kemah dari satu mutiara yang memiliki ruang melengkung. Panjangnya 60 mil. Bagi orang yang beriman pasangan di dalamnya. Seorang mukmin berkeliling kepada mereka namun sebagian mereka tidak melihat kepada sebagian yang lain. Dan para bidadari itu sangat rindu kepada suami-suami mereka dari golongan orang yang beriman. Bahkan mereka berdoa agar orang yang menyakiti suaminya di dunia ditimpakan keburukan atas mereka. Lalu bagaimana jika sang suami datang dan sang bidadari diberitakan tentang kedatangan suaminya itu? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak seorang wanita menyakiti suaminya di dunia kecuali istri yang dari bidadari berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah membinasakanmu, sebab dia di sisimu hanya sebagai orang yang mampir saja dan akan berpisah denganmu menuju kami. Dan para pengantin dari bidadari akan semakin cantik, cinta dan rindu kepada suaminya di dalam surga walau zaman berputar dan masa berganti panjang. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab sahihnya dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat pasar yang didatangi setiap hari Jumat, lalu angin utara berhembus, maka angin itu menghempas wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka, maka dengannya mereka akan bertambah cantik dan elok. Lalu mereka kembali kepada keluarga mereka sementara wajah mereka sangat cantik dan elok. Maka keluarga mereka berkata kepada mereka, demi Allah sungguh setelah pergi, kalian begitu tampak cantik dan elok. Maka para lelaki penghuni surga pun berkata, kalian juga begitu tampak cantik dan indah setelah kepergian kami. Dan setelah orang-orang yang soleh di dunia ini mengetahui dari kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi mereka tentang keadaan para bidadari, maka mereka bertambah rindu dan cinta kepada mereka. Dan hal ini akan memotivasi mereka untuk taat kepada Allah, dan hati mereka tertuju senang kepada mereka. Rabi'ah bin Kalsum berkata, Al-Hasan memandangi kami pada saat kami masih muda dan berkata, apakah kalian tidak rindu kepada bidadari? Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, wahai yang meminang bidadari jelita dan mencari bertemu dengan mereka di dalam surga yang hidup, seandainya engkau menyadari siapa yang dipinang dan dicari, niscaya engkau berkorban segala yang berharga atau dirimu mengetahui di manakah dia bertempat tinggal, niscaya engkau berusaha meraihnya dengan mata terpejam telah diberitakan tentang jalan tempat tinggalnya, dan jika engkau ingin sampai maka janganlah terlambat menerjangnya, bergegaslah dan paculah jalanmu serta berusahalah. Sungguh usahamu ini satu saat yang pendek dalam rentangan zaman, rindukanlah dia. Bisikanlah jiwamu untuk segera meraihnya, berikanlah maharnya selama dirimu merasa mampu berjuang, sempurnakanlah puasamu sebelum bertemu dengannya, dan hari pertemuanmu bagai hari Idul Fitri setelah Ramadan, dan jadikanlah kecantikannya sebagai motivasi dan berjalanlah engkau dapatkan segala ketakutan berubah menjadi aman.